Ibunya Imam Syafi'i tahu? Tidak berhenti puasa sunnah Daud. Maka kalau punya anak sekelas Imam Syafi'i, pantas apa tidak? Nah, itu yang semangat. Ini anak yang protes karena tahu ibunya nggak pernah ngapa-ngapain ini. Memang kalau anak itu jujur banget emang, Masya Allah. Baitul Muttaqin loh ini. Tapi saya anggap itu jamaah luar itu ya. Jamaah luar. Sudah? Antum tahu lagi yang lain? Ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ibunya itu apa? Khayyat. Khayyat itu tukang jahit. Atau mikhzal. Mikhzal itu tenun. Ya antara tukang jahit atau tenun lah. Yang gampang kita katakan tukang jahit saja. Itu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri masuk umur 6 tahun, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri lahir, bapaknya wafat. Imam Syafi'i lahir, bapaknya wafat. Imam Malik lahir, bapaknya wafat. Imam Ahmad lahir, bapaknya wafat. Imam Sufyan Ats-Tsauri lahir, ayahnya sudah wafat. Didikan siapa? Lah kalau ibu joget TikTok begini, dari mana ceritanya anaknya lurus peradabannya? Bang, anaknya ngeliat ibunya. Kuota habis, ngalah-ngalai di rumah ndak ada air. Di rumah ndak ada air itu biasa dia, tapi kalau kuota habis, kayak perang Israel Palestina. Harus segera ada bantuan ini. Ini pesawat gerakan Sumut Flotilla harus segera datang ini untuk beli kuota ini. Hanya gara-gara apa? Nggak bisa scrolling, nggak ngelihat TikToknya Ustadz Rifki, nggak seru. Paket habis, telepon suami kayak mau perang. Cepet ini, gimana nih kasih subuhnya? Masya Allah. Itu ibunya ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri umur 6 tahun, itu anaknya diusir. 6 tahun. Sementara anak SD sekarang kan umur 7 ya. Kalau zaman kita dulu, maaf kita beda mudanya ya. Saya kelahiran 2003. Anda kelahiran berapa? Seumuran? Iya, saya udah bohong, Anda bohong juga ya, Masya Allah. Sudah? Itu kalau zaman kita kecil dulu kan 6 tahun SD ya kan? Itu umur 6 tahun sama ibunya diusir. Ini Sufyan Ats-Tsauri bilang, "Ya bunayya ukhruj utlubil ilm." Nak, keluar nak. Jangan di rumah, cari ilmu. Diusir. Anaknya tanya, "Dari mana duitnya?" Tahu dari mana duitnya, tahu kan? Nah itu kan, enggak usah ketawa. Nah, Anda tendensius ini, enggak ngerti Masjid Baitul Muttaqin dia. Sudah, Imam Sufyan Ats-Tsauri tanya duitnya dari mana? Apa kata ibunya? Ana akfika bimighzali. Semua hasil jahitan saya untuk pendidikan kamu. Enggak ada ibunya gonta-ganti gamis, skin care, kuliner, mie ongklo instan, gak ada. Itu semua uangnya dipakai untuk pendidikan siapa? Anaknya. Itu dulu, azwajina, orang tua dulu. Terus itu kan ibu-ibu ya, bapak-bapak gimana bapak? Antum tahu Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Kalau antum buka kitab Musnad Imam Ahmad, itu di bagian akhir itu ada hadis-hadis bukan karyanya Imam Ahmad, tapi kumpulan dari Abdullah bin Ahmad. Itu oleh para ulama disetarakan hadisnya dengan hadis bapaknya. Karena antara anak dengan bapak keilmuannya apa? Sederajat. Antum tahu Imam Ahmad ngajarinnya seperti apa? Disuruh menghafal 1000 hadis. Nah, apalin hadis, dikasih 1000. Itu 1000 yang dihafalkan bukan cuma teksnya, tapi apa? Sanadnya. Jadi sanad itu annya. An sampai an Rasulillah. Baru hadisnya disebut. Berapa? 1000. Dalam riwayat yang lain 10.000. Tapi untuk ngomong dengan Anda, kalau saya bilang 10.000, Anda bilang tak masuk akal. Karena standarnya beda. Maka saya turunkan di sini. Saya kalau ngaji di Malang, saya sebut 10.000. Kalau Wonosobo saya bilang 1000 aja ya. Karena keadaan daerah itu mempengaruhi kemampuan, kemampuan menghayalnya itu beda. Sudah. Suruh hafal 1000. Setelah hafal, kata Imam Ahmad apa? Saya kasih waktu 7 ayamin, 7 hari.
Datang itu anaknya, tidak sampai 7 hari. Di hari yang kelima, hafidtu kullal ahadith. Beres Pak, 1000 apal semua. Dicek sama Imam Ahmad, dibolak-balik matan dan sanatnya. Sanat hadis ini ditaruh di hadis yang satunya. Kata anaknya, bukan begitu Pak. Matan hadis ini, sanatnya ini. Kalau sanatnya ini, matannya ini, Anda kebalik. Suruh baca, apal 1000. Apa kata Imam Ahmad? Nah, barakallahu laka fi hifdzik. Semoga Allah memberkahi ilmu dan hafalanmu. Nah. Setelah itu apa? Innal ahadits allati hafidtaha kullaha dha'ifah. Nah, 1000 hadis yang telah kamu hafalkan semua tadi, itu semuanya nggak boleh dipakai, nah. Karena hadisnya lemah. Coba kalau kita disuruh hafalan sama bapak kita ternyata nggak bisa dipakai. Hafalan susah-susah, setelah hafal hadisnya apa? Lemah. Kecewa ndak ini Abdullah ini? Kecewa. Dia bilang sama bapaknya, Pak, kenapa ndak yang sahih yang dikasih buat saya? Bapaknya bilang apa? Supaya kamu tahu nak, bagaimana beratnya mencari ilmu. Kamu 1000 dapat doif semua, tapi kamu nggak kemana-mana. Saya, kata Imam Ahmad, pergi jalan 3 bulan, pulang lagi 3 bulan, cuma dapat 1 hadis, setelah dicek doif. Gimana? Kamu 1000 nggak kemana-mana, saya jalan 3, balik 3, dapat cuma 1 dicek. Coba, mana lebih berat? Itu bagaimana orang tua dulu harus pantas jadi orang tua yang memiliki anak perubah peradaban. Jadi orang tua ya harus keren.